Hereditas. Hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik, biologia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurun ini kemudian dikenali oleh substansi genetika yang disebut DNA yang terdapat dalam gen. Gen terkandung dalam kromosom yang terletak dalam inti sel. Hereditas sebagai penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antar individu mempunyai perbandingan fenotip maupun genotip yang mengikuti pola tertentu. Yang pertama, materi genetik atau faktor hereditas, yaitu ada kromosom. Kromosom ialah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Sepasang kromosom disebut kromosom homolog, sementara kromosom yang bukan pasangan disebut kromosom non-homolog. Berdasarkan letak sentromernya, ada 4 tipe kromosom. Yang pertama yaitu tipe metasentrik, yang kedua tipe subsentrik, yang ketiga tipe akrosentrik, yang keempat ada tipe telosentrik, yang kedua ada gen dan alel. Gen adalah unit terkecil penyusun materi genetik yang berfungsi mengendalikan sifat hereditas makhluk hidup. Letak gen ada di dalam lopus-lopus pada kromosom yang tersusun teratur dalam satu deret secara linear dan lurus beraturan. Gen terdiri atas 3 komponen yaitu rekon, mukon, dan siton. Rekon adalah komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Yang kedua ada mukon. Mukon adalah komponen yang terdiri atas lebih dari 2 pasang atau beberapa pasang nukleotida. Siston adalah komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Alel dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ada alel tunggal dan alel ganda. Alel tunggal adalah gen yang hanya memiliki 1 gen sealel sehingga hanya muncul 1 sifat. Contohnya, gen K besar untuk rambut keriting dan gen K kecil untuk rambut lurus. Alel ganda adalah gen yang memiliki lebih dari 2 pasangan gen yang sealel dan menempati seri lokus yang sama, sehingga muncul beberapa sifat. Contohnya adalah alel pada golongan darah sistem abo dan warna bulu kelinci. DNA. DNA adalah suatu asam nukleot yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA terdiri atas 2 rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen yaitu fosfat, gula deoksiribasa, dan basa nitrogen. RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin. Rantai pada RNA juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. Berbeda dengan DNA, keberadaan RNA di dalam sel tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA terbagi menjadi 3 macam yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA adalah RNA rantai tunggal dan panjang yang dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi di dalam inti sel. Yang kedua, tRNA. tRNA adalah rantai tunggal dan pendek yang dibentuk oleh DNA di dalam inti sel dan diangkut ke sitoplasma. Yang ketiga, RNA adalah RNA yang terdapat di dalam ribosom namun dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. Yang kelima, sintesis protein. Sintesis protein ialah proses pembentukan protein yang dikode oleh DNA dan dilaksanakan oleh RNA. Proses tersebut sebagian berlangsung di 2 tempat. Tahap pertama berlangsung di dalam inti sel dan yang kedua tahap selanjutnya berlangsung di ribosom. Proses sintesis protein terdiri atas 2 tahap, yaitu transkripsi dan
Translasi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA yang terdiri atas mRNA, tRNA, dan rRNA oleh DNA yang berlangsung di dalam inti sel. Transkripsi terdiri atas 3 tahap, yaitu inisiasi, transkripsi, elongasi, rantai RNA, dan transinsimasi. Transkripsi. Translasi adalah proses sintesis polipeptida sesuai dengan kode genetik pada mRNA oleh tRNA dan ribosom. Translasi juga terdiri atas 3 tahap, yaitu inisiasi, translasi, elongasi, translasi, dan terminasi. Pembelahan sel. Ada 2 macam pembelahan sel, yaitu yang pertama pembelahan langsung, amitosis, dan yang kedua pembelahan tidak langsung. Pembelahan amitosis adalah pembelahan sel secara langsung tanpa melalui tahapan yang rumit. Yang kedua, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh dan sel gamet organisme multiseluler. Pembelahan ini bertujuan untuk menambah jumlah sel. Pembelahan mitosis terdiri dari 2 tahap, yaitu interfase dan mitosis. Yang ketiga, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom pada setiap sel anak hanya setengah dari sel induknya. Penentuan jenis kelamin pada manusia. Jenis kelamin itu ditentukan oleh sepasang kromosom kelamin, yaitu X dan Y. Jika kromosom kelaminnya XX, maka jenis kelaminnya wanita. Jika kromosom kelaminnya XY, maka jenis kelaminnya pria. XX atau XY terbentuk saat proses pembuahan. Sistem golongan darah. Sistem golongan darah dibedakan menjadi 3, yaitu golongan darah AB, darah MN, dan sistem rhesus. Sistem golongan darah AB, golongan darah ini didasarkan pada kandungan agglutinogen dan agglutinin. Yang kedua, sistem rhesus. Sistem rhesus merupakan pengelompokan golongan darah yang didasarkan pada ada tidaknya antigen di permukaan membran plasma. Yang ketiga, golongan darah sistem MN. Golongan darah sistem MN didasarkan pada ada tidaknya glikoforin A, yaitu glycoprotein yang terdapat dalam membran sel darah merah.